Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antp untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan serta bikin baper dibuatnya. Dimana di sini terlihat kekacauan di perusahaannya Tuan Muda Abimana. Semua ini adalah ulahnya si Reno. Terlihat ini para masyarakat ini sedang berdemo di perusahaannya Tuan Muda Abimana. Reno yang sedang berada di sana bersama dengan Sarah, mereka pun dilempari oleh para pendemo tersebut. Sehingga si Reno ini merasa ketakutan bahwa dirinya akan masuk penjara lagi karena para masyarakat ini telah menuntut perusahaan Abimana Sudirja. Sedangkan Tuan Muda Abimana saat ini juga belum bisa berbuat apa-apa. Dia sangat kesal sekali karena ulah Reno keponakannya ini, sehingga perusahaan Tuan Muda Abimana ini tercemar namanya. Mereka dituduh melakukan penipuan. Dan ternyata ini adalah ulahnya sang pria yang telah membuat rencana agar perusahaan Tuan Muda Abimana ini bangkrut. Sesosok laki-laki ini pun sangat senang karena melihat perusahaan Tuan Muda Abimana saat ini tengah kacau, dan mereka pun akan merencanakan sesuatu yang lebih parah lagi agar perusahaan Tuan Muda Abimana ini benar-benar hancur. Yang pertama, mereka ini menipu si Reno agar si Reno ini mau memberi barang dari mereka yang ternyata itu adalah barang oplosan, sehingga perusahaannya Tuan Muda Abimana ini saat ini benar-benar di ujung tanduk. Dimana pada episode sebelumnya diceritakan kalau Tuan Muda Abimana ini marah-marah kepada Reno karena Tuan Muda Abimana mengetahui kalau Reno telah melakukan kesalahan di perusahaannya, sehingga konsumennya ngamuk dan ingin meminta ganti rugi kepada perusahaannya Tuan Muda Abimana. Lalu Tuan Muda Abimana ini tidak cukup sampai di situ saja kemarahannya. Ia mencari Anita kakaknya dan akan memberitahu Anita kalau Reno telah berbuat kesalahan di perusahaannya. Hal ini membuat semua anggota keluarga jadi takut. Kemudian Bijumi ini menanyakan kepada Tuan Muda Abimana, kenapa Tuan Muda Abimana ini selalu marah-marah, kata Bijumi. Bijumi yang tidak tahu apa-apa ini pun bertanya kepada Tuan Muda Abimana. Tentu saja di sini Bijumi akan menjadi bahan semprotan kemarahannya Tuan Muda Abimana. Lalu Tuan Muda Abimana yang pergi ke taman ini berusaha dibujuk oleh Kinanti agar Tuan Muda Abimana ini lebih mereda amarahnya. Namun itu hanyalah sesaat ya guys, karena Tuan Muda Abimana ini terlihat sangat sedih ketika ia sedang tertidur di kamarnya. Lalu Kinanti memandangi Tuan Muda Abimana dan merayu suaminya ini agar tetap tenang. Namun Tuan Muda Abimana saat ini belum bisa tenang karena perusahaannya saat ini sedang kacau. Dan Kinanti pun mengajak Tuan Muda Abimana ini untuk makan. Kata Kinanti kepada Tuan Muda Abimana, apabila Tuan Muda Abimana makan, maka Tuan Muda Abimana akan merasa lebih nyaman dan nantinya akan tertidur, kata Kinanti kepada Tuan Muda Abimana. Lalu Kinanti pun menyuapi Tuan Muda Abimana dengan sangat sabarnya. Tetapi ketika itu ada Bijumi. Rupanya Bu Jumi ini habis menonton televisi dan melihat kalau siaran di televisi itu ada seorang kliennya Tuan Muda Abimana ini
membicarakan kalau perusahaannya sedang ditipu oleh perusahaannya Tuan Muda Abimana senilai miliaran rupiah. Tentu saja di sini Bijumi langsung memberitahu hal ini kepada Tuan Muda Abimana. Tentu saja Tuan Muda Abimana yang baru akan merasa tenang ini kembali memanas pikirannya. Namun Bijumi yang sangat polos ini langsung nyerocos saja kepada Tuan Muda Abimana, di mana saat ini Tuan Muda Abimana ini hanya diam saja. Namun Kinanti memberikan kode kepada Bijumi agar Bijumi pergi dari tempat itu, karena Kinanti sangat tahu jika Tuan Muda Abimana ini nanti marah, maka Bijumi lah yang akan menjadi sasaran kemarahannya. Sementara itu David rupanya juga telah melihat televisi dari handphonenya ketika David sedang menunggui Amanda di rumahnya. David pun merasa sangat sedih karena perusahaannya Tuan Muda Abimana di sini sedang kacau. Sementara itu Tuan Muda Abimana ini yang sedang galau ini kembali pergi ke taman. Ia di sini terlihat sangat galau sambil bergumam kalau ini adalah ulahnya Reno sehingga perusahaannya dianggap sebagai perusahaan penipu. Tentu saja di sini kegalauan Tuan Muda Abimana ini takut jika perusahaannya nanti akan bangkrut. Namun di sini lagi-lagi Kinanti menyabarkan suami tercintanya ini agar tetap tenang menghadapi masalah, kata Kinanti kepada Tuan Muda Abimana. Lalu Kinanti teringat akan bingkisan dari seseorang untuk Tuan Muda Abimana. Kata Kinanti kepada Tuan Muda Abimana kalau Tuan Muda Abimana ini mendapatkan paket 1 kotak, kata Kinanti kepada Tuan Muda Abimana. Lalu Tuan Muda Abimana ini sepertinya agak bingung ia mendapatkan paket dari siapa. Padahal Tuan Muda Abimana ini tidak pernah memesan paketnya ya guys. Dan Kinanti pun pergi akan mengambil paket tersebut untuk Tuan Muda Abimana yang entah apa isinya kita belum bisa mengetahui. Semoga saja isi dalam paket tersebut bukanlah bom ya guys. Kalau bom ini tentu saja Tuan Muda Abimana akan celaka apabila paket tersebut dibuka oleh Tuan Muda Abimana nantinya. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru tentang sinetron kesayangan kita, yaitu Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv. Dan jangan lupa saksikan setiap jam 5 sore. Akhirnya Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.